Haleluya. Dari Alkitab yang kita punyai, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa alam semesta dan segala isinya itu diciptakan oleh Allah. Bahkan ada satu indikasi juga di dalam Alkitab yang mengatakan makhluk-makhluk sorga itu pun Allah yang menciptakannya, ya, yang kita kenal dengan malaikat-malaikat. Dan apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran Allah ketika menghadirkan semua ini, sesungguhnya kita tidak pernah tahu, ya, sampai kepada alasan-alasan yang paling logik atau yang paling rasional. Paling kalau kita tahu di dalam Alkitab alasan-alasan fungsionalnya saja, ya, sebutlah begitu. Apa itu alasan fungsional? Allah menciptakan malaikat untuk menjadi penyembah-penyembah, melayani Dia siang dan malam, gitu. Bahkan karena malaikatlah bumi ditaklukkan kepadanya, ya, pesuruh-pesuruh, begitulah di dalam Alkitab juga disebutkan identitas malaikat ini, ya, itu fungsional namanya. Begitu juga ketika manusia diciptakan untuk apa? Ya, untuk menjadi teman persekutuan, untuk menjadi, ya, teman persekutuan, ya, tidak ada bahasa yang lain sebenarnya. Teman persekutuan Allah yang akan menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu pun kita masukkan, kita kategorikan sebagai alasan fungsional. Artinya tujuannya, fungsinya untuk apa? Hadirnya malaikat, manusia, alam semesta. Tapi sejatinya alasan yang paling rasional kita tidak pernah tahu. Karena Allah di dalam Alkitab juga dinyatakan sebagai oknum atau sebagai hakikat yang dapat mencukupi dirinya sendiri. Tidak perlu bantuan orang lain. Kalau kita masih perlu bantuan orang lain, saudara, sekuat-kuatnya bahkan laki-laki, tetap dia membutuhkan orang lain untuk dapat melengkapi hidupnya. Tapi Allah di dalam Alkitab disaksikan sebagai oknum dan hakikat yang sanggup mencukupkan dirinya sendiri. Tanpa segala sesuatu yang Dia hadirkan di sekitarnya, malaikat, manusia, dan apapun juga, itu sebetulnya tidak akan menambahkan apa-apa kepada Allah. Ya, tidak akan menambahkan apapun kepada Allah. Kalau manusia butuh manusia lain, manusia butuh orang lain, masih bisa saudara menambahkan prestasinya, menambahkan, sebutlah, keberuntungannya, menambahkan juga kekuatan pada komitmen hidupnya, masih bisa dikatakan seperti itu. Tapi kehadiran segala sesuatu yang ada di sekitar Allah ini tidak menambahkan apa-apa. Allah tidak akan menjadi lebih mulia tanpa manusia. Allah tidak akan tampak lebih luhur Dia karena ada pendoa-pendoa misalkan. Tidak juga. Atau sebaliknya, Allah juga tidak akan dilemahkan, gitu ya, tidak akan jadi jelek nama baiknya kalau manusia berdosa. Tidak juga. Itu sebabnya sulit untuk menentukan alasan-alasan rasional mengapa ada makhluk-makhluk ciptaan di sekeliling Allah, di sekitar Allah ini. Kecuali alasan fungsinya, alasan fungsionalnya. Tetapi toh kepada kita, Bapak Ibu Saudara, telah dihadirkan satu informasi bahwa Allah tetap menghadirkan malaikat, Allah tetap menciptakan manusia,
Bahkan Allah memberikan tugas kepada manusia yang disebut dengan tugas prokreasi namanya, yaitu beranak cucu gitu ya. Tujuannya satu, supaya kebenaran Allah juga dapat diwariskan, menjadi legacy, warisan. Sehingga dari periode ke periode, dari waktu ke waktu, Allah itu hanya akan diafirmasi atau diteguhkan saja sebagai sang benar, sebagai sang adil gitu ya. Pokoknya sebagai hakikat yang tidak punya kelemahan apapun. Tetapi ketika kehidupan diberikan kepada ciptaannya, masalah timbul, termasuk kepada manusia. Ketika manusia diberikan kehidupan, timbul masalah di dalam kehidupan itu. Masalah dalam kehidupan macam-macam, saudara. Termasuk apa yang saudara kemudian dapat inventarisir sebagai masalah-masalah hidupmu sendiri. Masalah pekerjaan kah? Masalah identitas kah? Ya, masalah kepercayaan diri kah? Masalah rumah tangga kah? Semua masalah sekolah kah? Ya, masalah berwarga negara kah? Masalah bermasyarakat kah? Masalah banyak di dalam hidup. Tetapi satu esensi dari masalah-masalah itu, saudara, apakah manusia masih dapat memelihara satu keagungan kehendak Tuhan di dalam hidupnya? Nah, itu yang harus dipikirkan. Karena banyak nanti ayat-ayat yang Yesus kemudian tegaskan tentang masalah-masalah ini, atau keadaan-keadaan yang tidak normal ini terjadi dalam hidup manusia. Yesus nanti di zaman Yesus ada, Yesus akan kalimatkan itu sebagai satu tugas orang beriman untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau bahasa Yesus itu dimengerti, saudara, tanpa runtutannya, tanpa benang merahnya, kita jadi susah. Termasuk ketika Yesus berkata tentang tanggapan orang. Ada seorang anak yang dilahirkan buta. Nah, saudara tahu kan ceritanya itu di dalam Yohanes pasal 9. Lalu mulailah kasakusuk. Kalau anak dilahirkan buta, yang salah siapa? Kan anak ini tidak minta. Dia dilahirkan buta. Harusnya anak ini lahir dengan normal. Kalau sampai tidak normal, maka siapa yang harus disalahkan? Harusnya orang tuanya dong. Wah, gitu. Yesus bilang, bukan orang tuanya yang harus disalahkan juga. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang tersebut. Tapi pekerjaan Allah tidak serta-merta diberi seperti orang kemudian mengirimkan sesuatu, dan kemudian paket itu nyampe kita menerima. Tidak serta-merta, saudara, anak yang dilahirkan buta langsung melek. Sekalipun kita sudah berteriak-teriak atau menyatakan, Tuhan saya mau jadi orang percaya, belum tentu langsung melek. Itu saudara harus tahu. Belum tentu juga ketika saudara atau seisi rumahmu, anggota rumahmu ada yang sakit, kemudian saudara berikrar, kemudian saudara bernasar, belum tentu juga itu akan berubah. Hanya kita yang mengikatkan diri pada idealisme kita. Tuhan, seharusnya dong kalau saya sudah berdoa, teriak-teriak minta tolong, Tuhan jawab. Apalagi saya adalah seorang anak Tuhan yang paling rajin, korban paling banyak, kontribusi tidak sedikit. Wah, gitu misalkan. Misalkan saudara ya, taruhlah kita ambil contoh orang yang paling sombong di dunia, sombong rohani misalkan. Lalu Tuhan bilang, oh ya deh, saya lihat memang kamu orangnya begitu. Hari itu juga, detik itu juga langsung berubah dia. Semua masalahnya diangkat.
Kalaupun ada penyakit-penyakit di yang menjangkiti anggota rumahnya tiba-tiba hilang. Oh, belum tentu. Belum tentu, Saudara. Hanya idealisme kita yang menuntut itu. Tapi Allah itu, kehendak Allah tidak bisa kita duga, tidak bisa disertir. Makanya Paulus berkata, tidak ada yang bisa menjadi penasehat Tuhan atau mengingatkan Tuhan. Tuhan, tolong ya ingat, saya ini orang yang paling setia. Itu pun tidak ada, kata Paulus. Jadi kalau begitu, Saudara, kalaupun Allah kemudian mengizinkan segala sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di dalam hidup kita sebagai bagian dari riwayat hidup kita, maka harus ada cara lain kita menerjemahkannya, harus ada cara lain kita memahaminya, harus ada kalimat lain, Saudara, kita merumuskannya supaya pikiran dan hati kita gak terganggu, supaya kita jangan curiga dengan Tuhan, supaya kita juga tidak mempermasalahkan pengiringan kita kepada Tuhan, seolah ada yang belum cukup yang kita buat kepada Tuhan. Harus ada cara kita membahasakan pekerjaan-pekerjaan Allah ini atau kehendak Allah ini. Tetapi prinsipnya, saya tidak mau bicara idealnya, kalau ideal itu yang kita pengen. Tapi prinsipnya, Saudara, bahwa apa yang Allah izinkan terjadi di dalam hidup manusia, termasuk tadi ketika pengalaman-pengalaman hidup dalam upaya untuk dapat bersekutu dengan Tuhan tadi, Tuhan luaskan kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Prinsipnya hanya satu, bagaimana persekutuan itu tetap dipelihara. Bagaimana persekutuan itu tidak menjadi hancur atau tidak berubah oleh karena kita yang berubah hati. Satu hal, Saudara, mesti ingat, iman kita itu sangat dipengaruhi dengan cara kita merasa. Paham ya? Cara kita merasa, termasuk menyimpan perasaan kepada orang lain. Ya, mungkin Saudara gak senang tapi Saudara simpan. Saudara mungkin marah, Saudara dongkol, benci, Saudara simpan. Gitu. Kenapa? Saya gak mau ngomong lah, takut orangnya tersinggung. Gitu. Mungkin ada juga yang begitu, biar aja dia mulutnya pedes, saya simpan. Itu kan merusak Saudara. Gitu. Soalnya kalau Alkitab bilang gak boleh membalas, ya betul, memang tidak boleh membalas, tapi bukan berarti harus menyimpan perasaan itu kan. Tapi memang manusia karena menyimpan perasaan lah, maka iman itu terpengaruh, Saudara. Menyimpan perasaan tidak senang, menyimpan perasaan salah, lama-lama sensitivitas kita kepada Tuhan pun jadi luntur gitu. Itu ada di Alkitab dituliskan. Jadi prinsipnya cuma satu, jangan sampai mengubah hubunganmu dengan Tuhan karena satu perasaan. Karena iman kita sangat dipengaruhi oleh perasaan. Nah, itu sebabnya dalam rangka untuk mencoba memisahkan perasaan-perasaan ini dari manusia yang gampang sekali mempengaruhi imannya, Tuhan buat aturan yang lain lagi. Di dalam Imamat 18, di situ dikelompokkanlah satu aturan yang berhubungan dengan perilaku seksual manusia. Perilaku seksual ini sangat berhubungan dekat dengan ketertarikan, dengan nafsu kedagingan, Saudara. Dan kalau tidak dikontrol, tidak dikendalikan, dia bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Coba kita lihat, Saudara, ya, di 6 ayat pertama, Imamat 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dulu. Imamat 18 ayat 1 sampai ayat 5. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir di mana kamu dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka.
Sampai sini dulu. Saudara tahu ketika Yesus menyinggung daerah yang disebut dengan Mesir dan Kanaan, itu yang kemudian kita kenal dengan istilah determinasi lingkungan. Memang lingkungan ini bisa mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa. Lingkungan Mesir itu apa, saudara? Siapa yang dia suka bisa dia gauli. Tidak terkecuali bahkan istri orang, suami orang, gitu. Pokoknya yang dia suka. Apalagi makin tinggi status sosial seseorang, kalau dia suka maka itu sama dengan hukum, sama dengan undang-undang. Di dalam periode Zahiliyah, sebutlah begitu, seorang raja berkuasa, saudara, untuk meminta apapun dari rakyat, termasuk minta istrinya. Harus dikasih, kalau enggak mati. Jadi jangan cuman lihat raja-raja di Asia yang difilmkan itu. Ya. Oh, di Israel juga, di Mesir dari dulu juga ada. Bahkan baru-baru ini ada penelitian tahun 2010 yang lalu. Dari mumi Firaun Thutmose. Gitu. Karena dari mumi ini pengen dilacak sebenarnya. Asli enggak dia keturunan dari Firaun Thutmose. Dan herannya masih bisa loh, saudara, DNA-nya itu diambil. Padahal mumi dari ribuan tahun lalu ini. Dan ketika diperiksa kaget. Ternyata Firaun ini dilahirkan atau boleh katakan dikandung dari rahim perempuan yang bukan ibunya. Gitu. Tetapi adiknya sang Firaun, bapaknya sendiri. Jadi bapaknya menyetubui adiknya. Maka lahirlah Firaun Thutmose itu. Jadi bukan anak yang dikandung oleh istrinya, tapi anak yang dikandung oleh adiknya. Baru ketahuan di sini. Rupanya menjadi sebuah peneguhan dari laporan-laporan sejarah. Memang betul orang-orang Mesir ini di zaman dulu apalagi. Apalagi kalau sudah dia pimpinan seorang raja, dia mau siapa aja, saudara. Tidak boleh dilarang. Nah, orang Israel pernah menjadi bagian dari mereka. Makanya Tuhan bilang, jangan lihat cara hidup mereka ya. Kita nggak pernah tahu orang Israel sudah pernah melakukan atau belum ini. Kita jangan berpikir buruk. Kalau berpikir buruk, jangan-jangan ya sudah, mungkin orang Israel sudah melakukannya juga. Karena belum ada hukum Taurat di situ. Hukum Taurat itu dilupakan oleh orang Israel, saudara. Ya. Tapi pada zaman itu memang belum ada hukum Taurat. Pada masa ketika Israel dari zaman Yusuf sampai ke zaman Musa kan belum ada hukum Taurat memang. Hukum Taurat barulah diberikan ketika mereka sudah keluar dari Mesir. Belum ada aturan. Maka bisa saja kita curiga, wah orang Israel sudah melakukan ini. Apa yang sudah biasa menjadi kebiasaan orang-orang Mesir. Makanya Tuhan peringatkan, saudara. Begitu juga ketika Tuhan menyebutkan tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, garis bawahi peringatan Alkitab ini. Determinasi lingkungan ini sangat mempengaruhi watak manusia. Jadi kalau saudara tidak menyediakan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang imanmu, yang salah bukan Tuhan, yang salah saudara. Tapi gimana Pak, daerah tinggal saya ini kan memang udah mirip kayak Sodom dan Gomora misalkan begitu. Kan Abraham berdoa, Tuhan, kalau ada 50 orang aja, anak-anak Tuhan ada di Sodom Gomora, Tuhan bakar enggak? Enggak. Tahu maksudnya itu apa? Bergening ini, tawar-menawar ini menunjukkan Allah akan membatalkan hukumannya kalau 50 orang ada di daerah itu. Karena 50 orang ini harapan Allah, dia menjadi terang atas daerah yang gelap. Saya pikir-pikir loh, Sofwan bisa harusnya membuat tangki ini bercahaya, bersinar. Gitu.
Ya cuma satu orang yang amin, sudah repot. Tapi saya bukan mau bilang daerah ini gelap. Ya saudara yang tahulah gelap atau tidak. Karena gelap pun tetap terang di sini. Ya, sampai jam 12 malam itu kan terang terus itu, saudara. Ini daerah yang terang walaupun sudah gelap. Lalu apakah kemudian karena keadaan itu orang Kristen nerimo orang Jawa bilang, sudahlah. Ini sudah nasibnya kita ada di sini, ya sudah. Kalau kita hidup kudus bagus, kalau kita hidup nggak kudus ya ngerti dong gitu. Nggak bisa begitu. Nanti saudara keenakan. Kenapa? Antara kudus dengan dosa mana lebih enak? Mana lebih enak? Jaim aja saudara, nggak mau jawab. Antara kudus dengan dosa mana lebih nikmat? Kenal kita bilang dosa. Udah gak bisa lagi ditukar itu tempatnya. Ini natur saudara. Sudah bawaan karena memang manusia berdosa. Tapi bukan berarti lingkungan kita jadikan alasan untuk membuat iman kita ini tidak terbentuk dengan baik. Makanya Tuhan bilang, jangan kelakuanmu kayak orang Mesir ya. Jangan kelakuanmu kayak orang Kanaan. Memang Israel di sini belum jauh dari mereka, saudara. Dari Mesir ini kalau dihitung dengan perjalanan kaki sebenarnya masih ada 11 hari mereka bisa disusul. Sampai di titik Sinai itu. Memang perjalanan orang Israel sendiri, kalau saudara lihat jurnalnya, mulai dari mereka keluar dari Mesir sampai di Sinai itu 45 hari. Tapi ini kan perjalanan dari satu bangsa ini. Sebutlah ini populasinya hampir sama kayak satu negara. Lalu boyongan pergi, kan gak mungkin jalan cepat. Tapi kalau seandainya ukuran dari seorang saudagar atau pedagang yang biasa menempuh perjalanan dari Mesir ke Sinai, itu paling lama hanya 11 hari. Jadi saudara bisa tahu orang Israel belum jauh-jauh banget ini dari Mesir. Belum. Mereka memang butuh waktu 45 hari karena ini yang jalan satu bangsa. Tapi kalau itu diukur dengan jalan cepat, 11 hari doang. Artinya masih bisa disusul. Masih bisa dilacak. Dan ke Kanaan pun masih jauh dari titik Sinai. Sinai itu di tengah-tengah, Mesir itu di selatan. Kalau saudara lihat tangan saya jadi peta. Sinai itu di sini nih, Mesir itu di sini, Kanaan di atasnya. Ya. Kalau naik bus sekarang cuma 6 jam, 7 jam nyampe. Jalan lintas Laut Mati namanya. Yang udah pernah ke sana itu pasti masih ingat. Jalan lintas Laut Mati, sedap saudara pemandangannya. Nanti lewat juga laut Teberau gitu. Kalau pas senja itu kelihatan merah-merahnya gitu. Namanya disebut Laut Merah. Bukan karena airnya sih kalau saudara dekatnya tetap biru. Tapi dari jauh itu dia berubah merah itu karena sesuatu lah pokoknya. Masih cukup dekat mereka dengan lingkungan jahat. Tapi Tuhan bilang jangan jadikan alasan. Jangan nanti saudara minta di ngertiin seolah saudara tidak punya upaya untuk menjaga iman yang sehat. Tuhan wanti-wanti di sini. Ya, jadi ciptakan satu determinasi lingkungan yang memadai. Gimana caranya supaya iman saya tetap sehat? Bergaulah dengan sesama anak Tuhan, saudara. Jangan banyak bergaul dengan yang bukan anak Tuhan. Kenapa? Dari cara mereka bicara saja sudah beda dengan kita. Dari cara mereka mikir aja udah beda dengan kita. Kita memikirkan kehendak Allah, mereka masih memikirkan kesenangan pribadi. Tapi dasarnya memang kita juga orangnya masih bisa terganggu, kadang-kadang bisa mikir kesenangan pribadi. Begitu bergaul dengan mereka ini yang memang dasarnya senang pribadi, ya sudah, lenyap kita, termakan kita oleh mereka. Kalau saya bilang ciptakanlah satu lingkungan yang sangat memadai untuk tumbuh kembang iman saudara. Bergaulah dengan sama anak Tuhan.
Mungkin saudara bilang, sama anak Tuhan juga kadang-kadang mulutnya masih pedas juga Pak. Tapi paling tidak kelakuan mereka masih bisa diawasi oleh firman Tuhan. Allah masih bisa mengawasinya lewat suara hati gitu. Jangan kemudian saudara bilang, punya teman bukan anak Tuhan, lebih rohani dari anak Tuhan. Itu saudara udah kecewa namanya. Gak boleh begitu. Jadi lebih bagus teman anak Tuhan. Makanya saya senang kalau ibu-ibu jalan gitu. Nah itu lingkungan yang sehat saudara. Ya. Jadi gak sehatnya ketika periksa darah. Nah baru ketahuan gak sehat. Nah itu lingkungan sehat. Makanya apa yang Alkitab tekankan itu dalam hidup kita gak sulit kok dilakukan saudara ya. Terus ya. Jadi ciptakanlah lingkungan yang akan menentukan tumbuh kembang iman saudara. Anak-anak saudara ciptakan lingkungan itu. Lalu siapa yang bisa menjadi kontrolernya, pengawasnya? Kita dong. Orang tua dong. Yang dituakan di rumah itu dong. Harus jadi filternya. Supaya anak-anak saya atau orang-orang di rumah saya sehat rohaninya. Saya yang harus menentukan setinggi apa pagar batas pergaulan. Saya yang harus menentukan setinggi apa pagar dari kehendak Allah. Saudara yang tentukan. Walaupun kita hidup di lingkungan yang mengerikan. Oke, itu tadi yang kita baca baru sampai ayat yang ke-3, 4 sekarang. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku. Dengan hidup menurut semuanya itu, akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Orang yang melakukan peraturan Tuhan akan hidup karenanya. Dulu di zaman kerajaan saudara, ketika ada seorang yang miskin, dia tidak punya tanah, dia tidak punya lahan untuk bekerja, dia tidak punya rumah. Maka satu-satunya pilihan untuk bisa mempertahankan hidup, dia akan datang mengabdi kepada seseorang. Entahkah itu bangsawan, tuan tanah, atau abdi kerajaan. Dalam hal ini ya raja tentunya. Dia bawa hidupnya, dia bilang, saya tidak punya apa-apa. Tapi saya akan bekerja saya akan bekerja 24 jam sehari. Mau dikasih makan saya terima. Gitu. Tidak diupah pun saya terima, tapi berikan kepada saya hak untuk saya makan. Jadi dia memang, yang penting buat dia hidup. Maka raja ini bilang, oke, kamu saya terima, rumahmu adalah istana ini. Gitu kan enak kan, karena dia gak punya tanah, tidak punya lahan. Kamu boleh tidur di istana ini. Gitu. Maupun mau tidurnya kayak misalkan di ruangan paling belakang, kan tetap judulnya saya tinggal di istana kan gitu. Kan lebih enak saudara, lebih mentereng gitu. Walaupun toh nanti mungkin tinggalnya cuma di tenda, di taman, tapi tetap saya ini orang istana gitu. Ini raja ini bilang, oke, saya tetapkan kamu orang istana, silakan tinggal di sini. 1 kali 24 jam. Ya, setiap 24 jam sehari engkau dapat menggunakan seluruh fasilitas istana, tapi satu ketentuannya, lakukan atau jalankan perintah saya. Tidak kamu keluar. Nah, itu maksudnya ayat ini. Zaman dulu orang yang memang tidak punya apa-apa dan yang hanya menggantungkan hidupnya kepada seseorang, bangsawankah atau rajakah, dia sudah harus berani taruh hidupnya di sana dengan satu syarat, melakukan perintah atasannya. Sebab kalau melanggar, dia akan dibuang. Kalau dia dibuang, dia udah bukan jadi gembel lagi saudara, sampah masyarakat. Karena gak punya apa-apa. Maka hal itulah yang Allah juga lakukan kepada orang Israel. Kalau kamu ingin hidup, lakukan ketetapanku. Cuman kita masih lebih baik, kita lebih beruntung dari orang-orang yang saya ceritakan tadi. Kenapa? Tuhan izinkan saudara punya rumah, Tuhan izinkan saudara punya tempat usaha. Betul apa betul? Betul kan?
Tuhan izinkan saudara punya keluarga. Masih ada yang bisa kita ceritakan, masih ada yang bisa kita banggakan dibanding dengan orang-orang saya cerita tadi. Nggak ada yang bisa dia banggakan kecuali saya orang istana, hidup saya untuk istana, walaupun mati saya belum tentu dikubur oleh orang istana. Tapi ya prek amat, kalau udah mati kan nggak rasa toh. Yang penting saya hidup sebagai orang istana. Tapi itu menunjukkan saudara bahwa hidupnya sangat ditentukan dengan kesetiaannya menjaga aturan. Maka dengan prinsip itu Tuhan buat kepada orang Israel. Kamu mau hidup? Bahkan hidupmu gak seperti hidup orang sebantakara, gak seperti hidup seorang gembel. Tetap saya kasih rumah, saya kasih ladang usaha, saya kasih keluarga. Tapi tetap lakukan firman Tuhan. Saudara lebih untung gak dibanding dengan contoh orang tadi? Tetap lebih untung kita. Tapi seringkali karena merasa diuntungkan, kita lebih ngeyel saudara. Tahu ngeyel itu? Kenapa? Kita salah masih punya rumah ini. Gitu. Jadi nantang kita. Wah kita satu kali salah gak apa-apa. Toh kita masih punya usaha ini. Tapi prinsipnya saudara, melakukan firman Tuhan, kita akan hidup. Walaupun hidup yang dimaksud di sini tentu bukan yang sekedar nafasmu yang masih ada gitu di jantung dan di otak, bukan itu hidup. Tapi pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman sehari-hari dengan keluarga kita, saudara. Itu yang Tuhan sediakan. Kalau saudara ingin pengalaman itu terus menjadi cerita panjang dari bagian hidup kita. Satu prinsipnya, lakukan firman Tuhan. Deal or no deal? Deal. Itu namanya good deal. Gitu. Maka apa contohnya? Nah kita lihat ya. Kita contoh nih sekarang. Ayat yang ke-6. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabat yang terdekat untuk menyingkap aurat. Akulah Tuhan. Jangan kau singkap aurat istri ayahmu karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi jangan singkapkan auratnya. Jangan kau singkap aurat seorang istri ayahmu karena ia hak ayahmu. Dan seterusnya. Kalau saya baca ini habis waktunya. Tapi saudara yang digaris bawahi di sini selalu dengan kata jangan kau singkapkan aurat dari orang-orang yang sebenarnya bukan hakmu. Hak seseorang itu cuma istrinya. Ya, garis bawah ini. Hak laki-laki atas seseorang itu adalah istrinya saja. Maka saudara pernah ingat ya? Kita sudah pernah pelajari kitab Kejadian ini di tahun 2019 tentang Yusuf. Ketika Yusuf di rumah Potifar. Yusuf diberi kuasa yang sangat besar sehingga Yusuf berkata, tidak ada yang lebih besar dari aku di rumah ini, bahkan suamimu pun tidak. Ketika istri Potifar ganggu-ganggu dia, Yusuf bilang ini, sebenarnya dibanding dengan suamimu aku tetap punya kuasa lebih besar. Kenapa? Suamimu gak di rumah, aku yang di rumah. Dan suamimu sudah memberikan kepadaku kewenangan untuk menentukan apa saja, mengucapkan apa saja. Aku lebih besar dari suamimu di rumah ini. Tapi satu yang tidak boleh, yang tidak ada di dalam kewenanganku adalah engkau, katanya. Itu Yusuf bilang begitu, masih ingat cerita itu? Jadi kalau Yusuf mau pakai kewenangannya, apalagi dia tinggal di Mesir loh saudara. Bisa dia ambil itu istri Potifar. Dan itu sah di dalam aturannya orang Mesir. Makin tinggi dia mau bikin apa aja bisa. Tapi Yusuf gak mau menggunakan kewenangan itu. Aku ini lebih besar, gak ada yang lebih besar dari aku. Bahkan suami pun enggak katanya. Tapi untuk dirimu aku tidak mau apa-apain. Karena engkau milik suamimu. Sebenarnya nafas dari undang-undang ini adalah pengalaman Yusuf itu. Jadi undang-undang ini saudara ditegakkan dari pengalaman Yusuf ini.
dari karakteristik Yusuf itu. Acuannya di situ. Nah, kalau saudara baca, ini banyak sekali. Ipar yang nggak boleh, saudara. Adik kandung, kakak kandung, ipar juga. Baik ipar laki, ipar perempuan. Lalu kemudian ibu kandung. Lalu kemudian ibu tiri. Itu nggak boleh. Pokoknya selain istri tidak boleh. Tapi di pasal 18 ini baru dibatasi undang-undang tentang perilaku seks menyimpang, bukan tentang pernikahannya. Pernikahan nanti di pasal 20, kita belum bahas, kita belum ke sana. Kita baru bahas ini pasal 18, masih ada 19 dan 20. Nah itu lebih rinci lagi perundang-undangannya. Tapi pasal 18 sebenarnya yang digarisbawahi adalah perilaku seks menyimpang atau sexual in case orang bilang. Tujuannya apa, saudara? Satu ayat saja sebenarnya di dalam ayat ini, tadi saya sudah tandai cuman kok hilang. Supaya jangan sampai merusak keturunan. Ayat 10. Ayat 10. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Janganlah kau singkapkan auratnya karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Yang digarisbawahi di dalam aturan di pasal 18 ini adalah jangan menodai keturunan karena perilaku seks yang menyimpang. Lagi sekali saudara ya, pasal 18 belum bicara tentang pernikahan sebenarnya. Walau judulnya, kalau saudara lihat judulnya memang kudusnya perkawinan. Tapi sebenarnya yang dibicarakan belumlah esensi tentang perkawinannya. Baru perilaku seksualnya. Sebab orang-orang Israel ini datang dari lingkungan yang jelek sekali. Yang tidak punya aturan jelas tentang siapa yang berhak untuk diberikan tanggung jawab dan kebutuhan, belum jelas di situ. Nah, kalau kemudian Tuhan berkata jangan menodai keturunan, ada enggak acuan dasarnya? Kan tadi saya katakan acuan dasar pasal 18 ini adalah karakteristik Yusuf. Tapi untuk keturunan, acuannya adalah kitab Kejadian. Kalau saudara mundur dulu lagi ke kitab Kejadian. Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ayat 1. Kejadian pasal 5 ayat 1 tertulis begini. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatlah dia menurut rupa Allah. Terus sampai ayat 3 ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Kalau tadi di ayat 1, Adam diciptakan oleh Allah menurut rupa Allah, maka lahirlah keturunan Adam yang namanya Set, lahir menurut rupa dan gambarnya Set. Itu yang dimaksud dengan determinasi lingkungan Allah. Dari rupa Allah harus diturunkan saudara. Semua atribut atau semua kelengkapan Allah itu kepada keturunan ke keturunan. Tentunya untuk orang-orang percaya, untuk milik Tuhan. Itu harus. Saya tambahkan lagi ya. Ditutup dengan Maliaki pasal yang kedua. Jadi ini kalau saudara baca datanya dari PL di awal dan PL di akhir. PL di awal, perjanjian lama di awal, kitab Kejadian. Lalu perjanjian lama di akhir, kitab Maleaki. Pasal yang kedua. Coba saudara lihat di situ. Masih sama prinsipnya, azasnya. Maleaki pasal 2 ayat yang ke 15.
Ditulis apa di situ? Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu apa? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah seorang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Yang ditunggu Allah itu keturunan ilahi. Dijelaskan keturunan ilahi di kitab Kejadian tadi. Kalau awalnya benihnya rupa Allah, maka benih berikutnya pasti nggak jauh dari rupa bapaknya. Karena bapaknya datang dari rupa Allah. Ngerti konsepnya, saudara? Maka kalau kemudian dirusak dengan perilaku seks yang kayak tadi, jajan-jajan di luar ini saya pakai istilah jajan gitu. Ya, mohon maaf ya, ini istilah umum lah, jajan-jajan gitu. Bukan jajan cenil segala macam, itu sih boleh. Ini jajan-jajan begini nih, jajan senang-senang istilahnya. Oh, hati-hati lu saudara. Tuhan bilang, rusak lu nanti keturunanmu. Rela saudara, hanya gara-gara satu kebodohan rusak keturunan. Sementara Allah sudah buat figur keturunan dari rupa Allah, nanti lahir anaknya juga rupa bapaknya. Bapaknya emang siapa? Bapaknya keturunan Allah. Wajah Allah semua di sini. Wah, luar biasa. Saya jadi sedih kalau saudara saya khotbah di hadapan wajah rusak. Kan enak. Wah, ini wajah-wajah Allah semua. Senang gak saudara? Makanya itu Tuhan tegaskan. Ini belum, lagi sekali saya tegaskan saudara. Belum berbicara tentang spesialnya hubungan suami istri. Belum. Masih ada pasal 19 dan pasal 20. Ini baru perilaku seks menyimpang. Dan perilaku seks di sini istilah menyingkap aurat. Kalau saudara baca kata menyingkap aurat itu dominan sekali di pasal ini. Itu bukan berarti berhubungan seks saja. Bukan berhubungan senggama atau bersetubuh. Tapi perilaku seks yang disebut dengan menyingkap aurat itu adalah pengganti persetubuhan. Tahu maksudnya pengganti persetubuhan? Membuat kenikmatan dengan cara melakukan hal lain selain persetubuhan. Itu disebut di dalam ayat ini, memang bahasanya lebih sopan Alkitab ini. Bahasanya menyingkap aurat. Kalau menyingkap aurat itu kan, maaf dalam kamus sih artinya cuma buka celana, saudara. Kalau cuma buka celana paling cuma gini doang. Buka celana, gak tau malu gitu. Tapi di dalam Alkitab, membuka aurat itu artinya sudah mendatangkan kenikmatan walaupun tidak dengan hubungan seksual. Jadi jangan saudara pikir, oh ini cuman ayat hanya untuk yang hubungan seks ini, untuk senggama doang, untuk persetubuhan. Enggak. Menciptakan sebuah kenikmatan dengan cara lain di luar persetubuhan itu masuk di dalam dosa di pasal 18. Yang disebut dengan istilah menyingkap aurat. Sudah bisa kepikiran belum? Atau mau saya kasih contoh nih? Jadi vulgar kalau saya kasih contoh. Tapi gak apa-apa, nah, saudara udah dewasa. Saya kasih contoh ya. Apa yang disebut dengan menggantikan, mendatangkan kenikmatan tetapi tidak dengan hubungan seks. Satu kali, ini contoh nih. Satu kali Tuhan berkata kepada Yehezkiel, ada Nabi Yehezkiel maksudnya ini, bukan orang yang namanya Yehezkiel, bukan Nabi Yehezkiel. Kau lihat di tembok bait Allah itu ada lubang kecil. Tuhan bilang coba perbesar lubang itu. Ya, memang Tuhan itu bukan tukang bangunan. Kalau tukang bangunan pasti lubang itu ditutup, gitu. Perbesar lubangnya, perbesar. Si Yehezkiel bingung, kok ada kayak pintu ini. Tuhan bilang, perbesar lagi dong kalau kamu penasaran. Digedein lagi, benar saudara, ada pintu. Pintu yang rupanya ditutup sama tembok baru. Lalu Tuhan bilang, buka pintu itu. Begitu Yehezkiel buka, saudara, kaget Yehezkiel. Itulah dinding lama. Jadi seperti gereja ini,
ada pintu ini saudara, ini kan berarti dinding lama. Nah oleh orang Israel pintu ini ditutup tembok lagi. Jadi ruangan ini otomatis tersimpan di dalam tembok. Jadi Tuhan bilang bongkar, buka pintunya, maka di dinding lama bait Allah tersimpan semua kekejian. Termasuk ada gambar-gambar orang sedang meremas-remas buah dada orang. Nah itu contoh yang saya sebut dengan mendatangkan kenikmatan tanpa harus hubungan seksual. Itu salah satunya. Dosa enggak ya? Dosa menurut Imamat 18. Dosa. Makanya saya bilang pasal 18 ini enggak hanya khusus kepada suami istri gitu. Kalau suami istri kan pasti hubungan seksual, hubungan persetubuhan. Ini umum sifatnya. Artinya kepada siapa saja bisa. Dan maaf bicara saudara, kalau saudara baca ayat ini. Memang baiknya nanti saudara baca. Ada manusia yang karena mungkin sudah bosan untuk untuk menikmati manusia, maka dia pilih binatang. Dia pegang-pegang binatang punya, saudara, sampai dia merasakan kenikmatan tertentu. Orang bilang, oh nggak apa-apa, kan binatang itu yang rugi, gitu. Alkitab bilang itu tetap dosa. Ada benda mati juga dipegang-pegang. Oh hati-hati saudara. Apalagi kalau sudah sering-sering sendirian, gitu, nggak tahu apa yang mau dibikin. Lihat sana sini apa gitu ya. Kalau saudara pegang yang baru saudara pegang. Oh hati-hati itu. Rusak keturunanmu nanti. Ini saya ngomong begini karena Alkitab ya yang bilang, bukan saya nakut-nakuti saudara. Saudara takut masih bagus gitu. Enggak takut ya enggak bagus berarti. Enggak sensitif berarti kita. Allah jaga dengan tujuan supaya keturunan jangan rusak. Karena itu udah jelas ayatnya. Dan yang itu sebenarnya yang kedua. Yang pertama apa? Tadi ayat 5. Supaya engkau hidup. Kalau engkau ingin hidup, lakukanlah firman Tuhan. Selesai. Jadi hanya dua fungsi sebenarnya, dua tujuan dari deskripsi pasal 18 ini. Satu, supaya engkau hidup. Yang kedua, supaya jangan rusak keturunanmu. Deal or no deal? Ya, kok jadi nawar-nawar? Kayaknya sudah mulai mikir-mikir nih ya. Ya. Saudara ingin hidup? Ingin hidup? Ingin keturunanmu benar? Ya. Senang kan saudara kalau kita lihat anak-anak kita bisa membanggakan kita. Senang kan saudara? Rasanya tuh semua jerih lelah itu. Wah udah terbayar sudah. Gitu. Senang kalau kita lihat keturunan orang-orang rumah kita melakukan kehendak Allah. Satu waktu saudara Allah akan tegakkan, Allah akan berikan perbedaan. Yang jelas orang yang melakukan firman Tuhan akan hidup. Dan kalau orang itu tetap konsisten hidup menyenangkan Tuhan, Allah akan jagai keturunannya. Maka kalau ayat ini ditulis begitu, pasti orang itu akan punya keturunan. Hanya waktu saja. Kira-kira Abraham baru dapat keturunan berapa lama? Tahu nggak? Keturunan disebut anak perjanjian loh ya. Berapa lama? 100 tahun. 100 tahun. Kalau dihitung dari usia pernikahan, kita belum bisa memastikannya, gitu. Karena belum ada data di dalam Alkitab berapa tahun, umur berapa mereka menikah. Tapi Abraham dengan Sarah ini bedanya 9 tahun. Bedanya 9 tahun. Ketika ketika Ishak itu dilahirkan, saudara, Abraham itu umur 100 dan umur Sarah 91. Itu yang Alkitab tulis. Karena mereka beda 9 tahun.
Kita nggak tahu berapa lama mereka menikah, maksudnya di usia berapa. Karena pada waktu dari Haran Allah panggil di usia 75 itu Abraham sudah menikah. Gitu. Paling tidaklah saudara, anggaplah itu kita jadikan masa penantian dari umur 75 itu. Berarti kan Abraham nunggu Ishak lahir 25 tahun. Sebentar apa? Sebentar banget. Ya, sebentar lah ya. Enggak sebentar banget, tapi sebentar 25 tahun saudara. Ya. Jadi sabar aja. Yang penting lakukan firman Tuhan, engkau mendapatkan hidup, nanti Allah akan berikan keturunan dan jaga keturunanmu menjadi keturunan yang baik. Di dalam Alkitab yang mandul aja Tuhan buka kok kandungannya. Cuman kadang-kadang nunggu ini yang susah ya, lama sekali. Nggak sabar gitu. Nggak apa-apalah saudara. Ada orang yang bilang setelah dapat juga. Saya lupa itu berapa lama dia dapat. Dia bilang yang penting lebih baik dapat terlambat daripada tidak sama sekali katanya. Udah cukup lama. Iya cukup lama, saya lupa berapa, udah belasan juga. Ronald juga udah belasan, ya kan belasan. Oh Tuhan kasih. Yang penting ini satu saudara. Jadi jangan pernah ibu-ibu yang mungkin punya harapan, saya pengen mati tapi lihat cucu dulu gitu. Jangan nanti saudara nyesel, kenapa cucu gak lahir, ntar saya mau mati. Makanya jangan berdoa minta mati dulu. Baru setelah itu, karena setelah lihat cucu. Berdoalah supaya paling enggak kalau Tuhan angkat saya bisa melihat cucu saya ini bahkan masih dididik di jalan Tuhan oleh anak. Oh berarti kan masih lama dong saudara. Masih lama. Gitu. Saya malah kalau bisa saya minta Tuhan jangan bikin saya mati deh. Sampai Tuhan datang jangan mati-mati. Gitu. Tapi kalau harus mati ya apa boleh buat. Gitu. Tapi kalau bisa saya pengen menyambut Tuhan datang. Gitu. Saya karpetin merah deh kalau perlu. Ya. Gitu. Itu doa saya saudara. Makanya jangan berdoa saya pengen nanti kalau cucu saya lahir mati pun boleh lah. Oh, itu kayak Yusuf, kayak Yakub. Yakub pernah berdoa begitu. Ketika ketemu lagi dengan Yusuf, Yakub kemudian bilang, sekarang bolehlah aku pergi kepada leluhurku. Tuhan masih izinkan dia hidup 17 tahun lagi loh saudara. Setelah dia lihat Yusuf, setelah dia lihat cucunya dari si Yusuf. Hidup 17 tahun. Gitu. Jadi kalau orang benar itu, hidup itu di tangan Tuhan lah saudara. Yang penting seumur hidup, selama saudara hidup, jangan salah gunakanlah perilaku-perilaku perilaku atau karakter-karakter hidup kita dirusak dengan halnya seperti ini. Ajarkan kepada anak-anak kita masa muda mereka ini mahal saudara. Maka ajarkan, turunkan supaya mereka menghargai, bukan hanya menghargai orang lain, tapi juga menghargai firman Tuhan yang bisa membuat mereka hidup, bahkan keturunan mereka pun Tuhan jamin hidupnya. Itu karena mereka melakukan firman Allah. Ya. Ayat 5 tadi, siapa yang melakukan ketetapanku, dia akan hidup karenanya. Dan yang kedua, jikalau engkau tidak merusak itu dengan menyingkap aurat, maka keturunanmu pun akan hidup dengan benar. Itu makanya gak usah diklaim Allah akan kerjakan kok saudara. Gak usah diklaim Allah akan kerjakan. Ya. Dan karena itulah makanya kenapa saya tertarik memberi judul ini, berjalan dengan Tuhan. Kitab Imamat ini hanya dibagi dua saudara. 1 sampai 17. Lalu pasal 18 sampai 27. 1 sampai 17 kita akan mengurusi semua hal yang berhubungan dengan liturgi. Dan itu tema besarnya adalah jalan Allah, jalan menuju kepada Allah. Maka dikasih tahu korban ini berapa banyak, harus begini, tanggal sekian, hari begini. Karena itu sedang dibuka jalan kepada Allah.
Nah, jalan-jalan ini saudara sudah pelajari nih. Saudara sudah kenal mulai dari jenis korban, saudara mulai kenal najis dan tahir itu apa, iya kan? Saudara sudah belajar itu semua. Haram dan tidak haram itu apa. Tersedia sudah jalan kepada Allah. Mulai pasal 18 ini. Maka saudara harus menggunakan jalan itu untuk berjalan dengan Allah. Dan supaya saudara bisa berjalan dengan Allah, jaga hidupmu. Jangan sampai ada keinginan daging yang bisa merusak hidupmu dan merusak keturunan saudara. Ajarkan ini kepada anak-anak muda. Teruskan ini kepada mereka. Saudara-saudara yang masih punya anak ABG, ajarin ini. Anak-anakmu yang sedang merawat cucu saudara, ajarin ini. Supaya jangan putus nanti kehendak Allah atau harapan Allah untuk menuai generasi-generasi keturunan-keturunan yang benar ini. Jangan sampai putus. Itu tugas kita semua. Haleluya. Mau berjalan dengan Allah, ini baru yang pertama loh saudara. Setelah 17 pasal jalannya dibuka, ini baru yang pertama kita berjalan dengan Allah. Masih ada lagi kewajiban-kewajiban lain. Tapi yang jelas kalau jalan sudah dibuka, rugi kalau kita nggak sertakan, nggak pakai jalan itu dengan Tuhan, saudara. Maka supaya kita bisa berjalan dengan Tuhan, sisihkanlah semua yang cemar-cemar dari hidup kita. Pastikan hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ya, pada kita ada meja perjamuan Tuhan. Tuhan sudah melakukan banyak hal dengan hidupnya. Dia yang menyatakan melalui Alkitabnya bahwa korbannya lah yang justru menjadikan kita gereja Tuhan bukan hanya miliknya loh, tapi juga mempelainya. Walaupun kata mempelai ini baru nanti di pasal 19 pasal 20. Tapi supaya saudara tahu, dengan hadirnya Tuhan, pekerjaan Allah di dalam perjamuan Tuhan, Allah juga memastikan hidupnya ada di dalam kita. Saudara baca nanti satu ayat, saya akan bacakan nanti ayat ketika kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Ayat yang saya baca nanti saudara akan tahu bahwa Alkitab berkata, saudara, kita harus memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam kematian Tuhan ada hidup Tuhan di situ. Setiap engkau mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini, ada hidup Tuhan di dalam hidup saudara. Pelihara hidup saudara, maka terpeliharalah keturunan saudara. Makin tampaklah kepada dunia kehidupan Allahi itu di dalam hidup saudara. Semakin sering saudara pelihara itu, akan makin bersinar kehidupanmu. Tempatmu boleh gelap, tempat tinggal kita boleh gelap, tapi bukan lingkungan yang menentukan saudara. Hati ini lingkungan firman. Bentuklah itu supaya tempat yang gelap, daerah yang gelap ini saudara pengaruhi dengan terang Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Bukan Dengan Barang Fana. Kau telah menebus dosaku oleh darah yang mahal. Bukan dengan barang fana kau membadui usahaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara garis bawahi juga kalimat dalam lagu ini. Menjadi seperti yang diingini Tuhan itu tidak mudah, saudara ya. Karena untuk mewujudkan keinginan kita itu juga susah. Saudara punya banyak keinginan, misalkan membuat keinginan kita terpenuhi aja itu hambatannya banyak. Apalagi memenuhi keinginan hati Allah, jauh lebih sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa, saudara. Allah berikan kemampuan kepada kita untuk melakukan kehendak Allah sesulit apapun. Karena hanya satu saja energinya, yaitu mau. Asal mau melakukan, pelan-pelan bisa. Saya juga tidak pernah berkata bahwa melakukan kehendak Allah itu gampang. Kenapa susah? Karena kita juga punya keinginan kita sendiri, kita punya rencana sendiri. Tapi kalau harus mendahulukan kehendak Allah, inilah pilihan sulit, tapi akan menentukan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, sebagaimana tadi firman Tuhan di dalam Imamat 18 ayat 5, orang yang melakukan ketetapan-Ku akan hidup karenanya. Maka tidak ada yang bisa menggantikan firman Allah di dalam hidup saudara. Yang melakukan ketetapan Allah, atau artinya yang melakukan firman Allah, dia akan hidup. Bagaimana caranya? Tidak usah kita pusing. Allah punya banyak cara untuk melakukan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Dia bisa melakukan apa saja. Tugas saudara hanya melakukan firman Allah, engkau akan hidup. Sisanya biar Tuhan yang akan menyediakanmu kehidupan-kehidupan yang engkau perlu. Berdoalah supaya iman saudara masih tetap dapat dijaga, dipagari dalam satu lingkungan iman yang memadai, yang kuat. Dekati orang-orang yang beriman. Sering-seringlah bergaul dengan sesama anak Tuhan. Paling tidak mereka bisa membahasakan yang positif, membahasakan penguatan iman. Bukan bahasa kekhawatiran, bukan bahasa jelek, saudara. Saya percaya makin terbentuknya pagar dari firman Tuhan bagi hatimu, bagi pikiranmu. Dikawalnya pikiran dan hati saudara dengan firman. Maka pengalaman-pengalaman kehidupan Tuhan untuk dirimu dan untuk keluargamu hanya tinggal menanti waktu saja. Akan menjadi cerita indah pengalaman hidup kita, saudara. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan saya minta pelayan perjamuan untuk menghadap meja perjamuan Tuhan. Refnya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami berdoa Tuhan, supaya dipagarilah pikiran dan hati kami semua, umat-Mu, baik yang ada di dalam ruang ini
maupun yang juga akan mendengarkannya melalui siaran YouTube nanti. Tuhan, Engkau tahu betul hati umat-Mu yang betul-betul rindu untuk selalu dikawal dengan firman, baik pikiran dan hati mereka. Maka kawal ya Tuhan, ciptakanlah di dalam hidup kami umat Tuhan satu pagar perlindungan akan firman. Sebab Alkitablah yang berkata, yang bisa membuat kami hidup hanya firman. Kami tidak tahu bagaimana cara kehidupan itu datang, seperti apa bentuknya Allah akan memberikan kami hidup. Kami hanya percaya kalau kami sudah melakukan firman, Tuhan yang akan melakukan sisanya. Di hadapan kami ada meja Tuhan. Ini juga adalah makanan dan minuman yang sesungguhnya. Karena begitulah firman-Mu juga mengatakannya. Makananku yang sungguh adalah tubuhku, minumanku yang sesungguh-sungguhnya adalah darahku. Kami berhadapan dengan makanan yang memberi hidup, bukan makanan yang bisa mengisi perut kami atau memuaskan kerongkongan kami, tapi makanan rohani yang membuat kami hidup. Maka sucikan, kuduskan ya Tuhan kami yang akan ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan ini. Berkatilah roti dan anggur perjamuan, berkati pelayan perjamuan, sucikan dan kuduskan mereka, supaya kemegahan Allah kami alami sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohonkan berkat atas roti dan anggur dalam meja perjamuan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara akan dilayani. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Lagi dari awal, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa kasih. Mari kita berdiri, saudara. Ku takkan lupa anugerah-Nya yang penuhkan, yang penuhkan
kasih Allah pada kita. Angkat roti di tangan kanan saudara. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang harus kita peringati dari tubuh Tuhan adalah kerelaannya untuk dicabik. Dan karena itu keluarlah bilur-bilur kesembuhan yang menyembuhkan sakit dari orang-orang berdosa. Tapi karena disembuhkan, mereka pun diselamatkan. Luka-luka kita telah disembuhkan oleh Tuhan karena iman kita, saudara. Yang kita lakukan ini hanya kita memperingatinya. Tapi dengan cara itu kita bercermin. Apakah hidup saya sudah betul-betul sembuh bagi Tuhan? Apa saya masih harus mengulang selalu bilur-bilur Tuhan, mengurusi luka-luka seolah hidup kita belum dapat memuaskan hati Tuhan? Dengan makan dari roti perjamuan ini kita diingatkan bahwa kita seharusnya sudah bisa menjadi kesenangan Tuhan karena pekerjaan Tuhan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang cawan di tangan kanan saudara. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Karena di dalam kematian Tuhan ada kehidupan. Hanya Tuhan yang bisa menghadirkan kehidupan melalui kematiannya. Kalau kita mati selesai. Tapi Yesus mati, kehidupanlah kita peroleh, saudara. Maka untuk itulah diperingatkan kembali bagi kita. Karena Yesus sudah mengerjakan itu 2000 tahun yang lalu untuk memberikan saudara kehidupan. Jaga kehidupan itu. Supaya hidupmu menyenangkan Tuhan. Dan keturunanmu akan menjadi buah yang dapat dipetik bagi Tuhan. Minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jol-jota hidupku berubah. Terima kasih buat Golgotaku bebas. Hatiku penuh syukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgotaku. Selamat lagi, terima kasih. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima kasih
Golgotaku selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau mungkin terdengar sangat sederhana kami mengucapkan kalimat ini. Terdengar begitu mudah kami mengucapkan kata ini, terima kasih. Tapi Engkau tahu hati kami, yang mendorong kami untuk mengucapkan kata terima kasih ini. Engkau tahu ya Tuhan, tekad kami, komitmen umat-Mu, kerinduan umat-Mu. Maka sedalam pengetahuan Tuhan atas hati kami semua, Tuhan kerjakanlah sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Pagari umat-Mu ya Tuhan dengan firman. Anak-anak kami, cucu kami, pagari ya Tuhan. Yang belum memiliki keturunan, Tuhan berikan keturunan di dalam nama Yesus. Yang sedang mengandung keturunan, Tuhan pelihara sejak dari kandungan. Yang sudah beranjak dewasa, Tuhan jagai mereka di dalam pergaulan dan aktivitas. Kami ingin keturunan kami dituai oleh Tuhan dan menyenangkan Engkau. Dan itu ditentukan dengan cara kami menghormati firman-Mu. Kami setia melakukannya, kami hidup karenanya. Maka keturunan kami pun akan hidup karenanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan kehidupan jemaat-Mu dengan keluarga mereka, dengan seisi rumah mereka. Pagari ya Tuhan, mereka yang sedang membangun satu usaha untuk hidup saleh, untuk hidup taat kepada Tuhan. Tuhan support, Tuhan dukung itu dengan kehendak-Mu, dengan kemegahan-Mu ya Tuhan. Sehingga kalaupun kami tinggal di tengah-tengah bangsa yang mungkin tidak baik, di tengah-tengah masyarakat mungkin yang tidak baik, kami tidak boleh kalah dengan mereka. Kami yang harus mengalahkan mereka dengan kehidupan Kristus. Kami yang harus menerangi mereka dengan kehidupan Kristus di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu dalam pekerjaan mereka, berkati dalam keseharian mereka. Berkati ya Tuhan pemberian-pemberian umat-Mu, persepuluhan mereka, berkati Tuhan. Mereka yang mungkin dalam perjalanan juga Tuhan jagai. Tuhan jagai kendaraan mereka, aktivitas mereka, pagari, jauhkan dari bahaya, celaka, perbuatan jahat orang lain. Berkatilah usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka, sehingga tercukupilah kebutuhan seisi rumah tangga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah. Kuatkanlah lutut yang goyah. Karena firman-Mu lah jaminan kami memperoleh hidup. Maka firman-Mu jaminan kami mengalami perubahan-perubahan hidup. Karena firman-Mu sudah kami dengar, kami nikmati, kami pelajari. Kalau kami lakukan firman Tuhan, maka kehidupanlah yang kami alami. Maka tinggallah kehidupan-Mu ya Tuhan atas mereka. Turunkan dan jadikanlah itu bagian di dalam rumah tangga mereka dan hari-hari mereka. Tinggalkanlah kehidupan Tuhan atas mereka, umat-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini. Dari hari ini sampai seterusnya. Dan kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan, jauh dekat, berkendaraan, berjalan kaki. Halaukan dari segala bahaya, celaka, perbuatan jahat orang lain ya Tuhan, supaya kami tiba di rumah kami dengan selamat. Dan kami bersuka cita untuk itu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, saudara.